Jangan mas, aduh mas. Aduh. Aduh, nanti mas saya dorong biar nyemplung ke kawahnya sekalian. Tidak mbak, saya tunggu di sini aja mbak. Mas, Saya tunggu di sini aja mbak. enggak. Hei, tuh kan, merespon panggilan aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lain. Ngapura kan? Iya. Masih terbentang. Ini gimana ya? Sampai hari ini, sampai detik ini, nggak ada pedagang lewat di jalan ini. Apa jangan-jangan dia takut ya yang mau lewat sini? Karena dia setiap lewat di sini, pasti aku tarik uangnya. Ya, aku yakin karena itu mereka nggak berani lewat sini. Tenang aja, nanti aku pasti bakalan mencari kamu. Jalan kamu di mana? Pasti di sana ada aku. Karena di setiap jalan kota ini adalah kekuasaanku. Ini akibat aku terlalu santai. Udah kesiangan nih. Apalagi baru hari pertama kerja. Sini. Ada apa mas? Kamu tahu sopan santun atau enggak? Hah? Maksudnya? Saya duduk-duduk di sini, kamu lari. Hah? Maaf ya mas, saya nggak tahu kalau ada orang duduk-duduk di sini mas. Gimana mas? Ada perlu apa mas? Saya lagi flu soalnya mas, maaf ya mas. Kalau saya diam, kamu ngomong. Kalau saya ngomong, kamu diem. Oh, oke mas. Kamu itu jukir baru ya? Apa mas? Jukir baru. Iya mas. Makanya kamu itu tidak kenal sama saya. Aduh, emang mas siapa ya? Saya? Iya. Penguasa desa ini, penguasa kota ini. Kenapa? Penguasa desa sama penguasa kota. Maksudnya gimana mas? Desa ini sama kota ini milik aku. Wah, gimana ceritanya itu ya mas? Kota dengan desa udah dibeli mas. Wah, remehin kamu ya? Hah? Remehin aku kamu? Ya enggak, saya cuma nanya mas. Kamu itu orang baru. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang aku di sini. Jadi, aku mau bilang sama kamu, jangan pernah kamu bikin masalah di kota ini atau di desa ini. Kalau tidak, kamu bakalan urusan sama saya. Iya ya mas ya. Kalau gitu saya berangkat kerja dulu ya mas. Mau kemana? Urusan kita masih belum selesai. Mas, saya udah kesiangan nih mas. Masa bodoh untuk kamu kesiangan atau tidak? Masa bodoh? Ya elah mas. Mas, ini hari pertama saya kerja. Nanti kalau saya terlambat kesiangan, bisa-bisa saya dipecat, kehilangan pekerjaan ini mas. Itu urusan kamu. Dipecat atau tidak dipecat, itu urusan kamu. Yang terpenting sekarang, siapa saja yang lewat di jalan aku ini, di jalan kekuasaan aku ini, harus bayar. Apalagi, kamu itu orang baru di sini, wajib setor. Mas, saya nggak bawa uang sama sekali mas. Apalagi saya baru pertama kerja, mana punya uang mas. Nggak punya gaji masih mas. Setor itu tidak cuman uang, oke? Terus? Sepertinya arloji kamu itu dari luar negeri ya? Jangan mas, kalau arloji ini mas, ini pemberian dari tunangan saya mas. Jangan mas, nanti tunangan saya nanya,
terus mutusin tunangan saya, diputusin oleh tunangan saya, gimana Mas? Nggak kasihan sama saya Mas? Saya mau kasihan sama orang seperti kamu. Hah? Mana paten? Hah? Udah buka arloji kamu. Itu lumayan tuh kalau dijual tuh. Ya, bisa. Jangan Mas. Saya sudah bilang kalau saya ngomong kamu itu nggak usah ngomong. Maaf. Dengar? Iya Mas, iya Mas. Sekarang juga kamu buka jam tangan kamu ini dan aku bakalan menjualnya. Nggak bisa Mas, maaf Mas. Ini jam tangan satu-satunya pemberian hadiah dari tunangan saya. Kamu mau apes di sini? Ya, Mas, sabar Mas, sabar Mas, tahan Mas. Saya bener-bener nggak punya uang Mas. Kalau arloji ini hadiah dari Apa? Gatel. Iya Mas. Udah, nggak usah banyak ngomong. Saya tidak mau tahu alasan kamu seperti apa. Yang terpenting saya mau jam tangan kamu atau nyawa kamu bakalan melayang. Mas, bisa kita bicarakan baik-baik aja dulu Mas. Jangan jam tangan ini Mas. Nanti kalau saya udah punya uang, saya kembali lagi kok ke sini. Tenang aja Mas. Kamu kira saya ini orang bodoh? Kamu kira saya anak kecil seperti mereka? Hah? Ya saya nggak tahu Mas. Kalau kamu dilepaskan sekarang, yang jelas kamu itu nggak bakalan kembali ke sini. Udah, sini. Mas, jangan Mas. Jangan Mas. Mas, jangan Mas. Jangan Mas. Aduh Mas. Aduh. Makanya, serahkan jam tangan kamu. Sini. Mas, jangan Mas. Mas, jangan Mas. Ini milik saya Mas. Mas, tolong jangan Mas. Mas. Ini jam tangan dari tunangan saya Mas. Jangan diambil Mas. Mas, jangan diambil Ini Mas. ada apa nih? Kamu itu siapa? Hah? Mas nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak. Hampir aja loh aku tabrak. Gara-gara Mas ini Mbak. Emang ada masalah apa sih kalian berdua? Ini mau ngambil jam tangan saya Mbak. Setiap orang yang lewat di jalan aku ini, dia itu harus membayar kepadaku. Aduh. Bayar pajak karena aku di sini adalah preman, penguasa kota ini, penguasa desa ini. Mas, ini udah tahun berapa? Udah zaman berapa? Ini udah zaman modern. Bayar pajak juga bukan sama emas, tapi sama yang petugasnya sana. Ngapain kita bayar pajak sama kamu? Emang kamu yang bangun jalan ini? Maaf ya, saya itu tidak ada niatan untuk bertengkar dengan seorang wanita. Kamu, sini. Enggak. Dengerin ya Mas. Sekarang udah nggak ada lagi namanya itu bayar pajak sama preman-preman nggak jelas kayak kamu. Kalau kamu mau uang, kamu itu harus kerja. Kalau kamu itu mau uang, kamu itu harus peres keringat kamu sendiri, bukan hasil minta-minta kayak gini. Apalagi nih maksa mau ambil jam tangan orang. Betul sekali itu Mbak. Wah, apalagi cowok. Mas, harga diri kalau nggak kerja. Gimana sih? sayang ya, kamu sekarang berada di belakang perempuan ini. Kalau tidak, apa? Mau apa kamu? Masih mau di sini apa mau pergi? Dah. Dasar. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Aku laporin ke polisi ya. Aku laporin ke polisi ya. Oh, preman takut sama cewek. Badan doang gede. Nyali kecil. Iya. Mas juga. Badan Mas kan nggak kalah gede sama dia. Ngapain malah takut? Saya cinta kedamaian. Saya cinta persaudaraan. Iya Mas, cinta damai sih cinta damai. Tapi kalau kayak gini keadaannya, Mas juga harus melawan dong. Kalau Mas itu cuma cinta damai kayak gini, sedangkan Mas itu tadi kayak gituin sama orang tadi, ya bisa-bisa Mas yang kenapa-napa. Mbak, kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Mas, bukan kayak gitu caranya ya. Saya tahu kekerasan itu nggak boleh dilawan dengan kekerasan, tapi ini masalahnya ini kepepet ya. Ini lagi genting banget. Mas ada di tempat kosong kayak gini ya. Kalau Mas itu nggak ngelawan, bisa-bisa Mas yang kalah. Mas mau diapa-apain kayak tadi ya? Mas itu tadi jatuh loh ke jalan raya kayak gini, ke aspal kayak gini, hampir mau aku tabrak nih pakai mobil. Iya, itu di luar dugaan saya, Mbak. Saya ini orang baru di sini. Saya nggak tahu daerah sini. Saya mau berangkat kerja, hari pertama saya kerja soalnya, Mbak. Mas mau kerja di mana sih? PT Cahaya Berkah, Mbak. Saya baru diterima di sana jadi tukang parkir di sana, Mbak.
cahaya berkah ya? Iya. Yaudah naik. Naik. Naik kemana Mbak? Naik ke mobil saya, masa naik ke atas pohon? Jangan apa-apain saya Mbak. Mbak, saya masih belum Saya belum nikah Mbak. Mas, pikiran kamu itu bisa dibersihin nggak sih? Hah? Saya nih mau bantuin kamu. Kamu bilangnya tadi kan takut terlambat karena ini hari pertama kamu kerja dan kamu mau kerja di PT Cahaya Berkah. Iya Mbak. Ya udah naik mobil saya. Saya mau dibawa kemana Mbak? Jangan apa-apain saya Mbak. Saya orang baru Mbak. Mas ikut saya masuk ke dalam mobil. Ikut saya ke atas gunung. Nanti saya cariin yang ada kawahnya. Nah kita nikmatin dulu pemandangan dari atas ya. Kan bagus tuh view dari atas gunung, ya kan bisa lihat hamparan langit, kan banyak awan-awan. Nanti kalau udah, nanti Mas saya dorong biar nyemplung ke kawahnya sekalian. Tidak Mbak, saya tunggu di sini aja Mbak. Mas, Saya tunggu di sini aja Mbak. Aduh, Saya tunggu di sini. Saya nggak mau mati Mbak. Saya masih belum kawin, belum nikah, belum ngerasain nikmatnya dunia. lagian siapa sih yang mau kayak itu beneran? Siapa juga yang mau jahatin Mas? Terus Gila ya zaman sekarang hari gini masih mikir kayak gitu. Mas, saya ini baik ya mau nolongin Mas biar Mas itu nggak tambah terlambat datang ke kantor. Kalau Mas mau terlambat ya udah, saya mau berangkat. emang Mbak kerja di kantor itu? Enggak, cuma lewat doang. Boleh numpang kan? Tuh kan dari tadi juga apa? Aku udah ngasih tumpangan juga malah mikir macem-macem. Gini nih kalau kebiasaan Susan sama orang lain nih. Iya deh. Saya atau Mbak yang nyetir? Saya. Oke. Dikunci Mbak? Enggak. Hah? Enggak. Oh bisa. Saya pikir ditarik ke atas. Makanya tarik ke depan. Emang kamu pikir ini angkot? Wah, harum mobilnya di dalam. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana. Sampai. Iya. Di sini kan kantor kamu? Iya betul. Maaf ya, aku jatuhin tas kamu. Enggak apa-apa. Aku harus panggil Mbak atau Ibu ini? Panggil Mbak aja. Apa? Panggil Mbak aja. Dari tadi ngomong harus teriak-teriak ya? Panggil Mbak ya? Mbak siapa? Maaf. Putri. Ferry Hadi Gunawan. Oke kalau gitu, aku masuk dulu. Apa sih? Terima kasih banyak udah bantuin aku. Terima kasih banyak udah kasih tumpangan sama aku. Iya, sama-sama. Ya udah aku masuk dulu ya. Katanya cuma numpang lewat. Kenapa harus masuk? Sekalian numpang kamar mandi kebelet nih. Soalnya masa iya? Bukan orang kantor sini boleh numpang kamar mandi? emang nggak boleh numpang kamar mandi kalau emang udah kebelet? Boleh sih. Iya, boleh. Ya udah kalau boleh. Tapi kenapa harus masuk ke dalam? Kemarin aku datang ke sini kan ya. Aku baru diterima kerja di sana ada toilet tuh di luar. Enggak, toilet di sana kotor. Lo kok tahu kotor? Ya tahu lah. Mungkin aku tidak tahu tentang dia. Tapi kalau dia udah masuk ke kantor ini, berarti dia orang kantor di dalam ini. Gak mungkin orang luar berani-beraninya numpang toilet di dalam kantor. Gak mungkin berani. Kamu pikir aku ini orang bodoh? Aku tahu kalau kamu emang kerja di kantor ini. Tugas aku sekarang jaga parkiran terlebih dahulu. Maju jalan. Kayaknya ini udara masih pagi deh.
Atau perasaan mata aku ya yang mendung? Tapi nggak feeling aku sih kalau aku udah pagi banget nih aku bangun. Perasaan kan aku jalan kerja tuh nggak jam segini. Tapi ini malah pagian deh kayaknya. Ini bukan kepagian. Tapi ini udah siang tapi mataharinya masih belum tuh. Masih belum terang-terang. Aduh, udah jam 7 lewat lagi. Payah banget ya. Untung jam 7 lewat aku udah ada di depan nih. Tapi kan aku masih belum absen. Gue emang bener-bener ya, Vin. Coba deh kamu tuh kurangin banget tuh begadang. Tiap malam tuh jangan begadang. Tapi kan aku udah nggak begadang. Ini juga mata aku ini kalau udah kena bantal 1 menit aja, nggak nyampe 1 menit, langsung lep-lep tidur deh. Pokoknya ya, aku nggak boleh telat-telat lagi kayak gini. Lupa banget sih, riba banget nih jadi perempuan kayak aku, cantik kayak gini. Wah, ini kunci motornya ditinggal. Minggir. Lihat-lihat dong, ada orang. Markir. Ya kan aku udah parkir di tempat yang benar. Ngapain kamu marah-marah sama aku, Jukir? Nanti aku bikin motor kamu nggak bisa keluar ya. Nggak bisa keluar. Ini motor aku, bukan motor kamu yang nggak harusnya tuh yang nggak bisa keluar dari sini. Itu kamu. Kamu nggak sopan banget ya pantat kamu tuh dihadapin ke wajah aku kayak gini. Ngapain ketemu sama wanita ini sih di sini? Aku nggak tahu kalau dia kerja di sini juga. Repot. Rencana aku bisa runyam nih gara-gara wanita di belakang. Sini. Jukir. Apa? Apa? Hah? Mata aku barusan rabun ya gara-gara pakai kacamata. Oh, iya pantas. Harus pakai kacamata minus. Minus. Kamu ngapain ada di sini? Ya aku kerja lah di sini. Emang kamu lagi aku ngopi apa makan gitu? Ya jadi tukang parkir lah. Ferry, udahlah, kamu tuh gak perlu ya kerja di sini, percuma. Sini, kamu sini. Gak usah pegang-pegang. Oh ya sorry ya, maklum mantas, semiskin kamu, serendah kamu gak pantas untuk aku pegang dengan tangan aku yang lembut halus kayak gini. Kamu pikir aku juga mau dipegang sama kamu? Ngaca dulu. Kamu siapa dan aku siapa? Hello, yang seharusnya ngaca itu kamu. Mending kamu bolak-balik deh berkaca supaya ya wajah kamu itu bisa dioperasi plastik supaya nggak malu-maluin jadi mantan. Iya ya. Ngapain aku nantangin dia sedangkan aku sekarang jadi tukang parkir? Ya udah. Kalau kamu masuk aja. Pergi. Shh. Kamu so sibuk banget ya jadi orang sini. Aku masih belum selesai ngomong. Kamu tuh susah banget sih diajak ngomong. Vina yang cantik. Aku lagi kerja. Tolong jangan gangguin aku, ya. Aku ingin fokus kerja, jagain motor, markirin motor dengan rapi, dengan lurus agar berbaris biar enak nanti keluar. Ada yang masuk keluar. Yang perlu dibaikin, yang perlu dilurusin itu takdir kamu, kehidupan kamu. Ngapain kamu juga nih? Kamu sosokan ngerapihin motor, jadi jukir yang handal, yang pinter. Tapi kalau di dalam diri kamu itu masih belum punya uang banyak. Uang mulu ya pembahasannya. Otak kamu cuma isinya uang ya? Ya iyalah, sekarang hidup buat apa kalau nggak cari uang? Kamu mikir dong, tiap hari kita itu kerja cari uang untuk makan. Tiap hari juga kita itu butuh uang untuk beli-beli. Kalau kamu nggak pegang uang, kamu itu nggak bakalan dipandang, kamu nggak bakalan bisa hidup mandiri. Dipandang bukan karena uang. Terus karena apa? Ya karena kebaikannya. Lihat aja, orang baik sering tolong menolong. Dia itu bakal dipandang oleh orang lain, bakal disegani dan dihargai. Sedangkan kamu, jika kamu walaupun banyak uang ratusan juta atau miliaran, jika mulut kamu seperti ini nggak dijahit, nggak bakal ada orang yang segan dan menghormati kamu. Ya buktinya aja sekarang aku segan nih sama kamu. Aku hormat sama kamu. Enggak ya, aku nggak mau dong hormat sama kamu. Cara ya kamu sekarang udah jadi jukir, juru parkir, kamu udah kerja di sini. Dan sekarang kamu tahu nggak di sini
di dalam ruangan ber-AC. Siapa? Apanya yang siapa? Akulah. Emang nggak mau? Yang nanya. Hah? Bentar dulu. Kamu itu harus menghargai aku dan menghormati aku di sini jadi tukang parkir. Kalau enggak, ini motor kamu ya? Seorang manajer naik motor. Mau motor kamu dikempesin atau hilang? Hah? Aku nggak peduli sih mau motor aku hilang, mau motor aku tuh dikempesin sama kamu. Aku nggak peduli, aku tinggal bilang aja, aku tinggal lapor aja kalau jukir di sini tuh nggak becus kerjanya. Ya aku tinggal bilang aja, aku nggak mau jagain motor kamu karena kamu itu tidak sopan dengan aku. Ya kalau yang lain mah, nih dijamin keamanan top nomor 1, jagain motor. Sini. Apaan sih? Hubungan kita udah selesai. Tolong kamu jangan ganggu pekerjaan aku. Oke, kita damai. Aku mengalah. Aku tidak mau berdebat dengan kamu. Jadi tolong, mohon maaf ya Ibu Vina, seorang manajer di sini. Saya mau lanjut kerja dulu ya. Permisi. Giliran sekarang kamu udah rendah-rendah kayak gitu ngomong. Mulai tadi kamu sosokan ninggiin nih nada bicara kamu. Yang katanya kamu itu udah orang berada, udah orang yang paling dihormati sedunia. Harusnya ya kamu mulai tadi itu sadar kalau kamu tuh nggak ada apa-apanya sama aku. Ngerti? Ngerti nggak? Kalau kamu nggak ngerti, harus ya aku perjelas lagi omongan aku. Kalau mantan aku yang satu ini itu udah nggak ada apa-apanya dibandingkan nih mantan kamu yang berada di samping kamu yang sekarang udah sukses, udah berkarir, udah nggak selevel sama cowok kayak kamu. Ya aku tahu. Ya udah jangan gangguin aku mau kerja. Ya udah, sok tuh monggo lanjut ya di kerja ya. Kerja dengan rapi, dengan rajin, dengan giat supaya gaji kamu tuh sebanding sama gaji manajer cantik kayak aku. Untung ya, kalau aku melawan kamu akan tambah menjadi-jadi di sini. Mungkin karena ini adalah wilayah kekuasaan kamu. Tapi ingat nanti, jangan sampai kamu nangis-nangis minta maaf terhadap aku. Sabar. Ngadapin nenek peot seperti dia, harus sabar. Tapi dulu kenapa ya? Aku bisa-bisanya jadian sama dia. Kenapa bisa-bisanya aku nerima cinta dia? Kalau dianya seperti itu, mungkin otak aku udah mulai error kali ya. Ini kenapa bisa kayak gini sih? Perasaan minggu kemarin juga masih baik-baik aja. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Jadi kacau ya? Aduh, bisa gawat nih kalau lama-lama kayak gini. Aduh, siapa lagi yang bikin? Gimana sih mereka nggak cek ya? Mereka kurang teliti nih kayaknya nih. Permisi Bu. Adi, sini. Iya Bu. Kamu tahu kan? Sekarang ini perusahaan kita lagi menghadapi masalah besar, kamu tahu? Saya tahu Bu. Itu dia. Saya nggak habis pikir ya, kenapa sih? Ini kerja mereka ini bener nggak? Mereka bisa kerja nggak sih? Aduh, ini kalau kayak gini caranya, bisa-bisa perusahaan kita ini bakalan bangkrut. Wah. Bu, kalau begitu saya mau kerja apa Bu? Aduh, itu dia. Aku nih masih mencari jalan keluar. Tapi satu-satunya jalan kita harus cari suntikan dana untuk perusahaan kita ini. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ya otomatis mau nggak mau perusahaan kita ini bakalan bangkrut. Kamu juga bakalan jadi pengangguran. Kamu mau jadi pengangguran? Nggak mau Bu, nggak mau Bu. Kan? Gini. Iya Bu. Oke, nggak boleh panik. Saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu bikin proposal ya, proposal. Nanti saya kirim filenya, nanti kamu tinggal olah proposal itu, kamu perbaiki lagi, kamu bikin proposal sebaik mungkin. Kamu pokoknya bikin sebagus mungkin. Baik Bu. Ya, saya percaya sama kamu, soalnya kamu selama ini proposal kamu bagus-bagus. Saya akan membuat proposal sebaik mungkin. Iya. Dan saya akan bekerja keras Bu demi kantor ini. Iya. Kembali Jadi, Bu. saya mau proposal yang kamu buat ini kan untuk pengajuan dana itu. Jadi saya mau kamu bener-bener serius dalam mengerjakan hari ini ya. Baik Bu. Aduh, ya udah deh. Kamu kerjain dulu, nanti kamu kalau ada apa-apa kamu hubungin saya. Ya. Saya minta tolong Bu, kirim secepatnya Bu.
Karena saya harus berpikir sekuat mungkin Ya. untuk membuat proposal itu kreatif. Iya udah. Sebentar lagi biar asisten saya yang hubungin kamu langsung ya. Baik, Bu. Ya udah, kamu langsung ini kerjaan kamu kamu simpan aja, kamu kerjain proposal yang saya suruh itu ya. Siap, Bu. Udah. Kamu kelihatan Vina nggak? Vina mana? Bu, Vina ya, Bu? Iya. Belum kelihatan, Bu. Aduh, tuh anak kemana sih? Udah, balik kerja. Aduh. Kirim secepatnya ya, Bu. Iya. Permisi, Bu. Mana ya? Aduh, ini hujan apa lagi sih? Aduh, bikin pusing kepala aku deh. Aku mau cari suntikan dana kemana ya? Masalahnya ini suntikan dananya harus gede. Nilainya juga nggak main-main. Tapi siapa ya? Duh, si Vina juga mana lagi? Ini semua kan tanggung jawab dia. Kenapa dia malah lari? Awas aja tuh anaknya kalau sampai ketemu aku. Aku marahin habis-habisan dia. Enak aja. Nah, ini dia nih. Selamat pagi Bu Putri. Sepia Dita Nelvina. Sini. Dari mana kamu? Panggil saya Bu. Emang di kantor ini ada lagi yang namanya Sepia Dita Nelvina selain kamu? Oh, saya pikir Ibu panggil Adi Bagus. Adi Bagus siapa ada namanya Bu? Lupa saya Bu. Kamu dari mana? Dari rumah Bu, baru datang, baru OTW ke kantor, baru juga memulai semangat baru untuk bekerja hari ini. Ini jam Hari berapa? Bu, saya kerja jam 7 Bu. Jam 7 lewat sedikit sih Bu. Hari ini kamu dalam masalah yang besar ya. Kamu lihat ini. Ini hasil kerja siapa? Kamu. Dilihat, dibaca. Ya kan saya nggak perlu baca dengan suara saya yang keras. Ya udah nggak usah jawab, dilihat aja cepetan. Iya Bu, ya Bu. Kenapa Bu dengan proposal ini Bu? Saya rasa saya mengerjakan ini sudah cukup bagus dan saya sudah koreksi dengan teliti Bu. Kalau nggak ada yang salah Bu, emang ada yang kurang atau ada yang salah atau gimana Bu? Kamu kerja di sini tuh udah berapa lama sih? Kamu bukan dari kemarin kerjanya, kamu udah bertahun-tahun yang lalu. Masa ngerjain kayak gini juga kamu nggak bisa? Hah? Kamu tahu nggak? Sekarang ini kantor kita ini hampir bangkrut gara-gara nih kerjaan kamu ini nggak ada yang bener. Loh, aku pikir ya kamu itu bisa ngerjain dengan bagus. Secara kamu itu udah termasuk senior di kantor ini. Tapi kenapa malah kerjaan kamu yang paling berantakan kayak gini? Bu, Ibu Putri, tenang dulu Bu, tenang Bu. Tenang Bu, saya bisa jelasin Bu. Saya gimana mau tenang? Ini perusahaan saya bangun dari nol dan hari ini perusahaan saya ini hampir gulung tikar cuma gara-gara kerjaan kamu yang nggak pernah bener kayak gini. Kamu nyuruh saya tenang, hah? Otak kamu taruh di mana sih? Bu, mending saya ikut Pak Vero aja deh Bu. Pak Vero itu kan lagi kerja keluar kota Bu. Daripada saya di sini ya Bu, ini semua kerjaan itu ditimpahkan sama saya. Saya juga nggak bisa Bu kerja sendirian tanpa ada tangannya Pak Vero Bu. Oke. Ibu kan tahu sendiri Bu kalau saya itu masih baru jadi manajer beberapa bulan yang lalu setelah Pak Vero itu pengangkatan. Jadi saya masih harus belajar banyak Bu dari Pak Vero Bu. Kamu mau ikut Vero keluar kota? Enggak Bu, enggak. Nanti kalau saya ikut Pak Vero, nanti Bu Putri tambah kewalahan. Justru saya di sini ada di samping Bu Putri, saya temani Bu Putri kerja dengan baik. Tapi kamu tidak menyanggupi apapun yang saya perintahkan. Apapun yang saya perintahkan, kamu itu tidak menjalankannya dengan benar. Jadi buat apa kamu di sini? Kamu itu nggak ada gunanya. Kamu di sini ada gunanya cuma gara-gara ada Vero. Hah? Ternyata gini kelakuan kamu, gini kerjaan kamu. Berarti selama ini selama ada Vero, kamu itu kerjanya cuma numpang sama dia, iya? Oh enggak Bu, Bu Putri harus dengerin saya ya Bu. Saya itu pelajarin cara kerja Pak Vero tuh gimana Bu. Saya juga contoh Bu kinerja kerja Pak Vero tuh gimana. Mungkin ya Bu, sudah saatnya perusahaan Ibu itu sudah mengalami turun penurunan. Dijaga kalau ngomong ya. Mulut kamu itu nggak pernah disekolahin. Kamu itu sadar nggak? Kamu kerja di mana? Kamu ngebayangin nggak kalau kantor saya ini bangkrut, kamu mau jadi pengangguran? Hah? Enggak Bu, aduh saya mohon maaf ya Bu atas omongan saya Bu. Saya juga nggak mau Bu kalau kantor Ibu tuh bangkrut. Nanti ada PHK besar-besaran, saya nanti dikenal, saya nggak mau Bu. Ya iyalah, kamu orang pertama yang saya PHK. Bisa-bisanya kamu hari gini masih mau ngibulin saya ya. Nih kerjaan kamu ini nggak ada gunanya. Hah? Dilihat-lihat aku ganteng juga ya. Walaupun aku pakai setelan tukang parkir.
Mantep juga nih. Aku pakai ini terus ya, kali ya, tiap hari ya. Oh iya, masih belum pada pulang ya? Oh, masih jam siang ya, masih jam makan. Pantasan aja perut aku keroncongan ya. Mbak. Apa sih? Kenapa Mbak kayak bingung? Ada masalah? Bilang aja sama saya, mungkin saya bisa bantu. Aduh, please deh Mas, jangan sekarang. Aku ini lagi pusing. Ya, kalau lagi pusing itu ya bilang. Siapa tahu ada solusinya gitu. Iya, masalahnya ini kalau aku cerita sama kamu belum tentu bisa ngasih solusi udah. Sini Mbak, sini deket. Apaan sih? Sini. Ya udah di situ aja. Gini Mbak lagi pusing kan? Ya. Nah, bilang aja sama saya pusing kenapa? Masalah cowok kah? Masalah kerjaan kah? Atau apa? Mungkin aku punya solusi gitu. Salah perusahaan aku. Kerjaan berarti? Ya iyalah. Bukan masalah cowok. Hari gini musingin cowok. Ini aku kasih tahu ya. Kamu kan baru pertama kali kerja di sini. Ini hari pertama kerja kamu. Kenapa Mbak? Kayaknya bentar lagi kamu bakalan jadi pengangguran lagi deh. Loh, kok bisa Mbak? Ini baru hari pertama loh Mbak. Kenapa saya harus jadi pengangguran lagi? Cari kerjaan itu susah loh. Iya, saya tahu emang cari kerjaan itu susah. Tapi ini masalahnya perusahaan saya ini hampir gulung tikar, udah di ujung tanduk. Saya juga lagi pusing ini. Loh, kenapa seperti itu Mbak? Saya dengar-dengar perusahaan ini perusahaan ternama, perusahaan besar. Saya udah bahagia, sangat beruntung kerja di sini. Baru pertama kali bekerja di sini udah mendengar kabar seperti ini Mbak. Ya masalahnya itu karyawan-karyawan saya itu aduh, kerjanya nggak becus semua. Terus? Ya heran aja gitu. Mereka kerja di sini udah bertahun-tahun masih aja goblok. Sabar Mbak, sabar. Ini ujian. Setiap kehidupan ada jalannya tersendiri-sendiri Mbak. Ada Iya. ujian masing-masing. Tahu, tapi ini ujiannya terlalu berat. Ini perusahaan ini ya, aku bangun dari nol banget sampai di titik sekarang ini. Terus tiba-tiba sekarang mau jatuh dengan semudah itu. Aku nggak bakalan perusahaan calon istri aku itu akan bangkrut. Masa ngelantur deh kalau ngomong. Lagi nggak mau bercanda. Emang aku ngomong apa barusan? Tahu, calon istri. Kamu kalau lagi bucin tuh jangan di sini. Nggak Ya tahu udah. situasi dan kondisi banget sih. Udah bocor juga sih barusan mulut aku. Ya udah sekalian aja. Aku nggak bakalan bikin perusahaan kamu bangkrut kok. Kamu butuh suntikan dana kan? Aduh, udah deh, aku lagi nggak mau bercanda. Tunggu sebentar. Halo Pak Handoko. Ya, ini dengan saya langsung. Saya ingin Pak Handoko menaruh saham di perusahaan PT Cahaya Berkah. Bagus. Ya, terima kasih Pak Handoko. Selamat siang Pak Hen. Saya ingin Pak Hen menaruh saham di perusahaan PT Cahaya Berkah. Sekarang juga. Terima kasih Pak Hen. Halo Bu Ina. Tolong kamu tanda tangan kerjasama dengan PT Cahaya Berkah sekarang juga. Baik. Sini. Ada apa? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Orang. Dari tadi halo.
Su tanda tangan kerjasama dengan semudah itu. Kamu ini siapa sih? Hamba Allah yang diutus untuk melindungi dan bikin kamu tersenyum. Aduh, kamu ini tukang parkir apa bukan sih? Kalau emang kamu tukang parkir, nggak mungkin tuh saldo di ATM kamu itu banyak. Maksudnya? Maksudnya. Saldo ATM? Ini punya siapa? Punya kamu? Hah? Punya kamu? Kamu tadi nyebutin nama kan nih, Ferry Hadi Gunawan. Nih. Kamu dapat dari mana ini? Jatuh dari atas langit. Jatuh ya? Yaudah deh, karena kamu udah tahu, jadi kita kenalan dari awal. Oh nih, Ya kenalan dari awal. kenalan apa? Kita udah kenal. Oke, aku Ferry Hadi Gunawan. Aku disuruh mama kamu untuk deketin kamu. Aduh, ini drama apa lagi sih? Mas, tolong dong jangan bercanda. Hari ini masalah aku lagi banyak. Aku nggak bercanda kok. Aku serius. Aku disuruh mama kamu untuk membantu kamu. Sejak kapan? Udah 1 bulan yang lalu. Terus, kenapa baru hari ini? Ya aku baru pulang dari luar kota. Terus aku ngelamar kerjaan deh jadi jukir di sini. Kamu siapa sih sebenarnya? Calon suami kamu. Calon suami kamu. Kenapa mama nggak cerita apa-apa sih sama aku? Nanti kita dinner bareng yuk. Kamu, aku, dan mama kamu. Biar kamu tahu jelas. Sebenarnya yang emang sengaja mau deketin aku itu kamu sendiri atau mama aku yang nyuruh? Dua-duanya. Nggak bisa gitu dong. Aku juga suka sama kamu dan mama kamu juga suka sama aku untuk deketin kamu. Mama aku suka sama kamu. Ya maksudnya suka untuk Mama aku suka sama kamu. Wah, Ih, dengerin dulu, aku belum selesai ngomong. Mama kamu suka aku jadi mantunya dia. nggak sosok kepedean ya. Kenapa? Ada yang salah? Cubit-cubit pipi, nggak sosok akrab. Lambat laun kamu akan suka juga sama aku. Mungkin sekarang kamu tidak suka sama aku, tapi nanti aku jamin kamu akan suka sama aku. Kenapa pede banget? Ya pede lah, harus pede. Oh, ini masalahnya gimana nih kantor aku nih? Tenang aja, aku udah nyuruh semua klien-klien yang mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kerjasama dengan perusahaan kamu. Jadi perusahaan kamu nggak bakalan bangkrut. Iya nggak usah ngacak rambut, aku nggak suka. Aku suka. Aku nggak suka. Aku yang suka. Aku nggak suka. Aku yang suka. Ya kalau kamu suka udah acak-acak sendiri rambut kamu. Udah, Ya udah. tinggal punya kamu. Ih, sekali lagi tangan kamu nih nyentuh rambut aku gigit tangan kamu ya. Aku sentuh, aku sentuh. Nakal banget sih. Udah dibilangin aku nggak suka rambut aku, udah acak-acak aku bilang aku nggak suka rambut aku tuh diberantakin. Aku bilang kamu dengerin nggak sih? Jangan kelitikin perut, aku geli. Ya udah, sama dong. Tahu banget kalau aku geli di perut. Janganlah. Tenang aja. Udah deh, aku gak mau pegang. Tenang aja, jangan khawatir, perusahaan kamu bakal terselamatkan. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu pecat aja si Vina. Aku tadi ya, aku diomelin, dimarahin sama dia. Ngapain Vina marah-marah sama kamu? Dia itu mantan aku waktu sekolah SMA. Oh, mantan kamu. Ya udah deh, bagus. Kenapa bagus? Ya udah biarin aja. Kenapa bang? Kamu kan calon istri aku, kamu nggak cemburu kalau ada mantan aku di kantor kamu? Ya udah biarin aja dia tahu. Oke. Kenapa kalau emang ada mantan kamu masih suka sama dia? Gak kebalik nih. Kan aku nanya, kamu nyuruh aku mecat Vina karena Vina itu mantan kamu di sini. Gak kebalik nih, kamu yang suka sama aku atau ada tanda-tanda cemburu nih? Enggak, aku mau lanjut kerja dulu ya. BTW terima kasih. Udah mengalihkan pembicaraan.
by the way, terima kasih kamu udah banyak banget aku ya. Kamu datang di waktu yang udah tepat banget sebelum perusahaan aku ini tersungkur jatuh ke tanah. Terima kasih banyak sekali lagi kamu datang di waktu yang tepat gitu dong. Sini kamu, sini kamu main ngapain mukul-mukul, ha? Udah, nggak enak diliatin karyawan aku yang lain. Udah aku mau masuk dulu ya. Terima kasih banyak, selamat kerjanya. Ya, selamat kerjanya. Udah mulai suka nih ya? Enggak. Hei, tuh kan, merespon panggilan aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena